Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan secara singkat tentang materi psikologi layanan dan perilaku konsumen dari week ke-8 sampai dengan week yang ke-13. Saya Vanessa akan menjelaskan tentang pengantar perilaku konsumen. Menurut Shiv Makanuk, perilaku konsumen ialah perilaku yang ditampilkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk dan layanan yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Ada dua tipe pengambilan keputusan. Yang pertama ialah extended problem solving, di mana mereka memiliki motivasi yang tinggi dan keikutsertaan mencari produk atau jasa yang akan mereka gunakan, mencari informasi secara luas, lebih mengutamakan keyakinan pribadi, dan memiliki waktu yang banyak untuk berkunjung ke toko. Contoh dari seorang expert problem solving, di mana mereka akan sama-sama menentukan hotel mana yang akan mereka jadikan tempat menginap, karena mereka akan melihat dari segi fasilitas, harga, kualitas, dan lainnya. Yang kedua adalah limit problem solving, di mana mereka memiliki motivasi yang rendah akan kesertaan mereka untuk mencari produk atau jasa yang akan digunakan, mencari sedikit informasi, jarang mengutamakan keyakinan pribadi mereka, serta mereka tidak memiliki banyak waktu untuk datang berkunjung ke toko. Contoh dari seorang limit problem solving, di mana mereka akan sangat cepat menentukan hotel mana yang akan mereka gunakan sebagai tempat menginap, karena mereka tidak memikirkan dari segi fasilitas, harga, kualitas, dan lainnya. Bab 9 tentang pengambilan keputusan dan perilaku konsumen. Pengambilan keputusan secara aspek kognitif ialah berdasarkan nalar atau proses berpikir. Ada 4 langkah dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama ialah pengenalan masalah, di mana kita mencari produk atau jasa yang kita perlukan. Yang kedua adalah evaluasi alternatif, di mana kita mengevaluasi semua tentang produk atau jasa yang akan kita gunakan. Yang ketiga adalah pencarian informasi secara detail untuk produk atau jasa yang akan kita gunakan. Dan keempat adalah pilihan produk, di mana ini berdasarkan kualitasnya baik atau tidak, waktunya harus sekarang atau bisa nanti. Selain itu, budaya menjadi salah satu aspek penentu dalam pengambilan keputusan. Budaya konsumen global dibagi menjadi 4. Yang pertama ialah global citizen, di mana konsumen menggunakan kesuksesan perusahaan global sebagai indikator kualitas produk. Yang kedua adalah global dreams, di mana konsumen melihat merek global sebagai produk berkualitas. Yang ketiga adalah anti-global, di mana konsumen melihat bahwa merek global memiliki kualitas yang lebih tinggi dibanding merek lokal, tapi mereka tidak suka menggunakan merek global. Yang keempat ialah global agnostics, di mana konsumen mengevaluasi bahwa merek global itu sama seperti dengan merek lokal. Contoh dari budaya mempengaruhi pengambilan keputusan yaitu saat ada upacara ngaben di Bali, di mana semua perempuan Bali menggunakan kebaya dengan motif-motif yang bagus, sehingga wisatawan asing atau wisatawan lokal yang melihatnya tertarik untuk membelinya juga. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh internet terhadap perilaku konsumen, yaitu konsep diri. Menurut Karen Rogers, dalam konsep diri memiliki 3 komponen, yaitu gambaran diri, harga diri, dan diri real. Pertama, memiliki definisi di mana gambaran diri merupakan sebuah interpretasi dari seorang pribadi dalam mendeskripsikan dirinya sendiri, baik secara internal maupun eksternal. Contoh, seseorang diberikan pertanyaan mengenai cara dia memandang dirinya, tentu akan langsung menjawab dalam mendeskripsikan dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu harga diri. Bagaimana seorang pribadi menghargai dirinya sendiri melalui tindakan maupun perilaku. Tentu juga dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya. Contoh, seorang konsumen yang ingin membeli sebuah produk tentu akan bertanya terlebih dahulu kepada seseorang perihal produk tersebut. Dan jika tidak sesuai harapan, maka ia akan mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya. Selanjutnya yaitu diri ideal, di mana seorang pribadi menilai dirinya sendiri dengan standar yang telah dibuat terhadap dirinya. Contoh, seorang pemilik hotel bintang 5 memiliki standar pada hotelnya sendiri per tahunnya. Selanjutnya kepribadian. Kepribadian akan dipengaruhi oleh 3 aspek, yaitu keturunan, lingkungan, dan situasi. Mengapa keturunan? Ketika seorang anak telah lahir dari kedua orang tuanya, tentu akan langsung melahirkan sebuah gen maupun kedua gen dari kedua orang tuanya, baik itu dari ayahnya maupun ibunya. Selanjutnya yaitu lingkungan. Lingkungan akan memengaruhi seseorang pribadi, yang dimana ketika seorang pribadi akan tinggal di sebuah tempat, maka tempat tersebut akan mengaruhi kepribadiannya. Contoh, ketika seseorang tinggal di lingkungan yang taat akan peraturan, maka pribadinya juga akan taat akan peraturan juga.
Selanjutnya situasi, kepribadian yang timbul pada seorang dipengaruhi oleh kondisi keadaan yang telah dilalui atau yang setelah terjadi. Contoh ketika seorang karyawan telah mengalami kendala namun tidak ada yang berempati kepadanya dan membantunya dalam menyelesaikan pekerjaannya, maka dia akan merasa cemas dan tidak bisa diam dan akan mengaruhi tindakan yang akan dia lanjutkan atau yang akan dia kerjakan. Kemudian penampilan. Penampilan sangat memengaruhi seorang pribadi dan dapat disebut juga dengan body cathexis, yang dimana merupakan sebuah perasaan seorang konsumen dalam interpretasi bentuk tubuhnya. Di sini body cathexis memiliki dua jenis, yaitu ideals of beauty and working on the body. Halo, nama saya Fajri. Saya akan melanjutkan presentasi part 11 dan 12. Kekuatan sikap, keadaan mental seseorang dari pengalaman yang didapatkan. Kemudian memberi pengaruh terhadap respon individu, emosional, perseptual, dan kognitif. Kekuatan sikap akan memberikan kesiapan mental kita dalam merespon komplain konsumen yang bersifat positif ataupun negatif. Bagaimana kita membentuk sikap? Ada 3 faktor membentuk sikap, yaitu faktor sosialisasi, pengalaman hidup, dan hasil pengamatan yang berpanjangan. Terbentuknya sikap. Faktor internal, fisiologis, dan psikologis. Faktor eksternalnya, pengalaman, situasi, norma-norma, hambatan, dan pendorong. Pengertian persuasi, menonjolkan kelebihan tanpa harus menutupi kekurangan. Strategi persuasi, kesan pertama. Kesan pertama hanya bisa dihadirkan 1 kali, karenanya seseorang harus bisa menciptakan kesan pertama yang baik bagi orang yang ditemuinya. Menarik empati. Seorang komunikator yang baik adalah komunikator yang mau mendengarkan. Dengan mendengarkan, seorang komunikator akan tahu bagaimana karakteristik, keluhan, dan kebutuhan komunikan. Membangun kredibilitas. Kredibilitas mengacu pada 3 komponen, yaitu keahlian, kepercayaan, dan eksistensi. Memotivasi. Teknik motivasi yang mendasar adalah dengan menggunakan kompensasi dan intensif. Pengaruh sosial. Kondisi saat yang muncul pada tempat dan waktu tertentu di mana kemunculan ini bukan berasal dari dalam diri seseorang atau berasal dari produk yang dipasarkan, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor luar yang dipisahkan dari produk. Contoh, ketika seorang individu mendengarkan ulasan sebuah hotel yang tidak baik ataupun negatif. Terima kasih. Part 13. Pengaruh eksternal pada perilaku konsumen, peran seks dan subkultur. Keputusan konsumsi konsumen dipengaruhi oleh 4 segmentasi sosial masyarakat yang terdiri dari 1. Jenis kelamin. Dilihat dari karakteristiknya, minat beli dan perilaku antara konsumen wanita dengan konsumen pria berbeda. Konsumen wanita cenderung lama saat membeli sebuah barang karena mereka membutuhkan waktu yang lama hanya untuk membandingkan harga, memilih produk, dan menentukan tempat untuk berbelanja. Sedangkan konsumen pria, mereka tidak membutuhkan waktu yang lama karena mereka biasanya sudah mengetahui jenis produk apa yang akan mereka beli. Yang kedua yaitu etnis dan ras, adalah konsumen yang mengabdikan diri sesuai dengan nilai, budaya, kebiasaan, dan ciri fisik setiap orang. Yang ketiga adalah agama, mempengaruhi perilaku konsumen melalui ajaran ataupun larangan yang terkandung di dalam agama. Beberapa produsen bahkan mengasosiasikan produk mereka dengan simbol-simbol agama dan perayaan suatu agama. Yang terakhir adalah usia, merupakan segmen yang penting, karena setiap orang pastinya akan mengalami pertambahan usia, sehingga kebutuhan akan produk dan jasa ikut berubah. Contoh, yaitu perilaku konsumen saat hendak memesan kamar hotel. Jika dilihat dari segi jenis kelamin, kebutuhan dalam memilih kamar pasti berbeda. Konsumen wanita cenderung rumit dalam hal memilih. Mereka ingin mendapatkan desain kamar yang menarik, yang didukung oleh fasilitas-fasilitas pendukung lainnya, seperti adanya ruangan tambahan untuk spa, hingga menggunakan pewangi ruangan yang disukai oleh konsumen. Jika konsumen pria, mereka tidak terlalu mempermasalahkan hal-hal demikian. Mereka hanya tinggal memilih tipe kamar yang ingin mereka pesan dan tinggal menikmatinya. Dari segi etnis dan ras, kebutuhan kamar hotel dipesan mungkin sedikit mirip dengan kebudayaan mereka. Misalnya konsumen yang berdarah Tionghoa, maka ia akan request kepada pihak hotel untuk menambahkan sedikit unsur-unsur kebudayaan Tionghoa. Misalnya dengan menyediakan lagu bernuansa Cina dan menambahkan aksesoris kamar yang berwarna merah. Dari segi agama, untuk umat yang beragama Islam biasanya akan diberikan peralatan untuk sholat, seperti sajadah atau mukena, serta menyediakan ruang khusus untuk melaksanakan ibadah sholat jika diperlukan. Yang terakhir yaitu dari segi usia. Jika tamunya seorang lansia, maka kamar yang dipilih sebaiknya menyediakan fasilitas
kamar mandi privat, sarapan, serta memilih kamar yang letaknya berada di lantai dasar. Berikutnya saya akan menjelaskan yaitu pengaruh eksternal pada perilaku konsumen, kelas, dan gaya hidup sosial. Gaya hidup merupakan sebuah gambaran perilaku dan gaya hidup individu yang ditunjukkan dari aktivitas individu yang didasarkan menurut pikiran dari masing-masing orang. Gaya hidup berdasarkan indikator, yaitu minat, opini, dan psikologi. 10 gaya hidup. Fungsionalis adalah gaya hidup yang menghabiskan uangnya untuk sebuah prioritasnya. Contohnya, sebuah keluarga akan menghabiskan uangnya untuk kepentingan keluarga. Generous adalah gaya hidup untuk pendidikan dan kemajuan ego. Contohnya, orang yang membeli peralatan sekolah. Aspirasi adalah untuk menikmati gaya hidup yang mulia dengan membeli barang untuk dibelanjakan dengan uang di atas rata-rata. Contohnya, orang yang membeli tas, HP, dan barang lainnya untuk kesenangan pribadi. Experiential adalah gaya hidup untuk sebuah produk hiburan, hobi, dan kesenangan. Contohnya, orang yang membeli tas, HP, dan barang lainnya hanya untuk sebagai koleksi. Nurturous adalah gaya hidup yang berfokus kepada pembangunan rumah tangga dan nilai keluarga. Contohnya, orang yang selalu memikirkan kepada rumah tangga dan keluarganya. Moral majority adalah gaya hidup yang menyebabkan banyak kerusakan pada organisasi pendidikan, urusan politik, dan kepercayaan. The golden years adalah gaya hidup yang membeli sesuatu untuk cadangan dan belanjakan uang untuk barang padat modal dan hiburan. Contohnya, orang yang membeli rumah keduanya di sebuah kota. Armstrong adalah gaya hidup seseorang yang dapat dilihat dari perilakunya individu. Subsister adalah gaya hidup individu dengan tunjangan di atas rata-rata memiliki gaya hidup yang superpreneur. Contohnya, orang yang kaya memiliki banyak uang dan bisa membeli apa yang ia inginkan. Sustrains adalah gaya hidup yang pengeluarannya sangat besar untuk kebutuhan aktivitas sehari-hari dan alkohol. Contohnya, orang yang membeli alkohol untuk kebutuhan sehari-hari. Pertemuan ke-15, pengaruh eksternal pada perilaku konsumen, jaringan hubungan perilaku konsumen. Yang pertama adalah komunikasi getokler. Menurut KBBI, getokler adalah dari mulut ke mulut, sedangkan menurut buku dari Ellison, getokler dimanfaatkan untuk pemasaran dan merupakan teknik komunikasi pemasaran terampuh untuk mengharumkan atau merusak citra. Selanjutnya adalah pemasaran getokler. Jangan remehkan mulut konsumen karena berdampak langsung pada usaha atau bisnis. Konsumen yang puas akan berbicara kepada 3 orang lainnya, sedangkan konsumen yang tidak puas akan berbicara ke 11 orang lainnya. Opinion leadership adalah orang yang langsung berhubungan dengan produk dan memberikan saran atau informasi tentang produk. Pengaruh opinion leader dalam proses pengutusan ada 3. Yang pertama adalah authority figure yang berperan sebagai pemberi informasi. Yang kedua trendsetter, seorang yang pengalaman pribadinya diikuti orang lain. Yang ketiga adalah local opinion leader, seorang yang berada dalam kelompok yang memberikan anjuran atau pengalaman pribadi tentang produk mana yang sebaiknya dipilih. Revolusi media sosial. Media sosial adalah sebuah media online di mana para penggunanya bisa saling berkomunikasi dan berinteraksi lewat jaringan internet. Fungsi media sosial maupun tadi yang adalah dapat membangun personal branding dan membantu produsen atau pihak pemasaran agar lebih dekat dengan konsumen. Ciri-ciri media sosial yang pertama adalah partisipasi, yang kedua adalah keterbukaan, yang ketiga adalah perbincangan, dan keempat adalah keterhubungan. Jenis-jenis media sosial yang ada 3, yaitu media, blog, social, network. Menurut tadi, sosial media dibedakan menjadi 5, yaitu bookmarking, content sharing, wiki, social network, dan creating opinion. Dampak positif media sosial, yang pertama dalam hubungan pertemanan keluarga, yang kedua adalah sebagai salah hal positif, yang keempat adalah menyediakan informasi secara cepat dan tepat, yang keempat adalah menambah wawasan dan pengetahuan secara lebih luas. Dampak negatif media sosial yang pertama adalah banyak penipuan, yang kedua kurangnya komunikasi di dunia nyata, ketiga adalah pornografi, dan keempat banyaknya penggunaan kata-kata kasar. Difusi inovasi. Sejak tahun 1903, difusi inovasi telah diteliti oleh Gabriel Trait, seorang sosiologi Prancis. Dan difusi inovasi adalah suatu proses di mana perilaku baru merupakan suatu inovasi yang dikomunikasikan melalui suatu saluran oleh sumber kepada kelompok sasaran, sehingga bisa diterima atau ditolak oleh seseorang atau masyarakat. Innovation versus invention. Invensi adalah kejadian yang pertama dari suatu gagasan untuk suatu produksi atau baru atau proses. Inovasi adalah usaha yang pertama untuk membawa penemuan tersebut dalam praktek. Persepsi terhadap faktor-faktor inovasi yang pertama adalah kegunaan relatif, compatibility, complexity, triability, dan also feasibility. Jenis kebutuhan inovasi. Kebutuhan optional prosesnya sebagai berikut, yaitu tahap kesadaran atau awareness, tahap pengaruh minat interest, tahap penilaian evaluation, tahap percobaan trial, tahap penerimaan atau adoption. Kegagalan dalam inovasi yaitu definisi sukses yang lemah, konsisten tindakan yang lemah, partisipasi lemah dan beregu, monitor hasil yang lemah, cara komunikasi dan akses informasi yang lemah. Kami dari kelompok 2 mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.